Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sholat fardu dan sholat sunnah. Dari kelompok 2 ini kami beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama saya sendiri Eva Fauziah, NIM saya 9321040020, dan rekan saya Mbak Agustin dan Mbak Iva. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sholat, syarat-syarat sholat, rukun sholat, dan tujuan dari adanya sholat. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, langsung saja saya mulai dari apa itu pengertian sholat. Sholat itu adalah rukun Islam yang kedua, dan ia merupakan rukun yang sangat ditekankan atau utama sesudah 2 kalimat syahadat. Sholat ini mencakup berbagai macam ibadah seperti zikir kepada Allah, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah atau menghadap kiblat, rukuk, sujud, doa, tasbih, dan takbir. Pengertian sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara terminologi atau istilah, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya, ialah berhadapan hati atau jiwa kita kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya atau mendzohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua-duanya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat sholat. Sholat memiliki syarat-syarat yang tidak akan menjadi sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Seseorang yang melakukan sholat tanpa memenuhi syarat-syaratnya sholat, maka sholatnya tidak diterima. Jika tidak ada atau tidak ada sebagiannya, maka sholatnya tidak sah. Kemudian syarat itu dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat adalah muslim. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena didahulukannya 2 kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah sholat. Selanjutnya adalah berakal. Maksudnya adalah di sini sholat tidak diwajibkan kepada orang gila. Kemudian syaratnya adalah balik. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada anak kecil hingga ia balik. Selanjutnya adalah bersih dari darah haid dan darah nifas. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada wanita yang sedang menjalani masa haid atau wanita yang menjalani masa nifas hingga kedua bersih dari kedua darah tersebut. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah waktunya telah tiba. Jadi sholat tidak diwajibkan sebelum waktunya tiba, karena terdapat firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 103. Kemudian suci dari hadas besar dan kecil. Yang dimaksud dengan hadas besar ialah keadaan diri seseorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih apabila ia telah mandi wajib. Sedangkan hadas kecil adalah keadaan diri seseorang dalam sifat tidak bersih dan baru menjadi bersih bila ia telah berwudu. Semisal ketika bangun dari tidur, keluar sesuatu dari badan melalui 2 jalan, yaitu contohnya keluar angin atau kencing atau buang air besar atau dan lain-lainnya.
Yang selanjutnya adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Maksudnya tempat adalah tempat sholatnya itu harus bersih dari najis. Orang yang sholat harus bersih badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya dari najis. Kemudian yang keempat adalah menutup aurat. Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya kulit. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan dua telapak tangan. Kemudian adalah menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun atau fardu sholat. Rukun sholat adalah segala perbuatan dan perkataan dalam sholat yang apabila ditiadakan maka sholat tidak sah. Rukun sholat itu ada 13 perkara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah niat, yaitu sengaja atau menuju sesuatu dibarengi dengan atau awal pekerjaan tersebut tempatnya di hati atau diucapkan oleh suara hati. Kemudian adalah berdiri tegak bagi yang kuasa. Berdiri bisa duduk bagi yang lemah, diutamakan bagi yang lemah duduk saat iftirasi. Kemudian adalah takbiratul ikram, diucapkan bagi yang bisa mengucapkannya dengan lisannya, yakni Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kemudian ruku, paling tidak bagi yang kuat adalah berdiri, kemudian bangkit dari ruku, lalu i'tidal berdiri tegak seperti keadaan semula, yakni berdiri bagi yang kuat dan duduk tegak bagi yang lemah. Selanjutnya adalah sujud 2 kali untuk setiap rakaat. Paling tidak bagian dahi mukanya menempel pada tempat sujud, baik di tanah ataupun lainnya. Yang selanjutnya adalah duduk akhir yang mengiringi salam atau duduk tahiyat. Selanjutnya adalah membaca tasyahud sewaktu duduk akhir dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengucapkan salam atau seraya menoleh ke arah kanan, hukumnya wajib dan masih dalam keadaan duduk. Kemudian tertib, yaitu mengerjakan rukun-rukun sholat tersebut dengan berurutan. Kemudian adalah tujuan sholat. Sholat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Ia merupakan tiang agama, di mana ia tidak dapat ditegakkan kecuali dengan sholat. Adapun tujuan didirikan sholat menurut Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Dari unsur kata-kata melaksanakan itu tidak mengandung unsur batiniyah, sehingga banyak mereka yang Islam dan melaksanakan sholat tetapi mereka masih berbuat keji dan mungkar. Sementara kata mendirikan selain mengandung unsur lahir juga mengandung unsur batiniyah, sehingga apabila sholat telah mereka dirikan maka mereka tidak akan berbuat jahat. Sekian dari saya, penjelasan materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Widiatini Tias, NIM 932164120. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara sholat fardu.
Setelah seorang bersuci baik dari hadas besar maupun hadas kecil dan menutup aurat, berarti telah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ibadah yang bernama sholat. Berikut cara dan bacaan dalam sholat. Yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat. Berdiri tegak menghadap kiblat dikerjakan bagi orang yang mampu atau yang kuasa melakukannya. Bila tidak kuasa, misalnya karena sakit, boleh sambil duduk, miring, atau bahkan sambil berbaring. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza antum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ya, artinya peliharalah semua salat dan sholat wusta dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah dengan sholat, sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Yang kedua, menghadap kiblat. Jika seorang muslim berada di kawasan atau belahan dunia di mana dia tidak memungkinkan melihat Ka'bah, maka hendaknya dia mengetahui persis arah kiblat, di mana dia harus mengarahkan sholatnya ke arah kiblat tersebut, sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Ya, artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Membarengkan niat sholat dalam hati atau bersamaan berdekatan dengan gerakan takbiratul ihram. Niat sesungguhnya terletak di dalam hati. Niat sholat hendaknya diucap di dalam hati bareng dengan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Namun, untuk menguatkan, jangan sampai hati kita lupa berniat. Sebelum takbir, kita dapat mengucapkan niat sholat sesuai dengan sholat yang akan kita kerjakan, seperti niat sholat zuhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib, niat sholat isya, dan niat sholat subuh. Yang selanjutnya yaitu mengangkat kedua tangan, di mana ketika mengangkat kedua tangan, tinggi ujung jari sejajar dengan telinga, telapak tangan setinggi bahu, dan kedua telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat dengan jari-jari yang tidak dirapatkan dan juga tidak terlalu direnggangkan. Ketika mengangkat kedua tangan sambil membaca lafaz Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Hal penting yang harus diperhatikan oleh musalli adalah ketika lisan mengucapkan takbir, jangan sampai lupa di dalam hati untuk mengucapkan niat sholat yang dikerjakan. Dan selanjutnya bersedekap. Gimana bersedekap itu? Cara bersedekap setelah takbiratul ihram adalah meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Kedua tangan diletakkan di bawah dada agak sebelah kiri sekitar wilayah hati. Selanjutnya membaca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsira
Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah disunahkan terlebih dahulu membaca ta'awudz, tapi di dalam hati atau dilirikkan. Dan selanjutnya membaca amin. Ketika setelah membaca Al-Fatihah kita dianjurkan membaca amin, baik di dalam sholat fardu berjamaah atau munfarid. Ketika di dalam sholat berjamaah kita bisa membaca amin bagi makmum untuk dikeraskan. Dan selanjutnya yaitu membaca surat pendek. Selanjutnya yaitu ruku dengan tumakninah. Ada perbedaan gerakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan ruku. Ruku bagi laki-laki hendaknya merenggangkan siku dan rusuk, sedangkan bagi perempuan hendaknya merapatkan keduanya. Setelah posisi ruku sudah sempurna, hendaklah membaca tasbih sebagai berikut: Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal itu dilakukan setelah ruku, lalu bangkit dari ruku dengan mengangkat kedua tangan sambil mengucap Sami Allahu liman hamidah, dan ditambah lagi dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'il ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan setelahnya yaitu sujud. Ketika bersujud, anggota badan yang hendaknya terlibat atau menyentuh lantai adalah dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung kaki. Ketika bersujud hendaknya kedua lengan tidak menyentuh lantai dan dijauhkan dari paha dan perut. Sementara itu, untuk wanita ketika bersujud dianjurkan menyatukan anggota badan, yakni dengan merapatkan lengan tangannya. Kedua telapak tangan yang terbuka ketika sujud hendaknya menghadap ke kiblat. Ketika posisi sujud sempurna, hendaklah membaca tasbih sebagai berikut: Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan selanjutnya ada duduk di antara dua sujud. Setelah melakukan sujud dengan tumakninah dan membaca tasbih, kemudian bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud dilakukan dengan cara iftirash, yaitu duduk di atas mata kaki kiri, tapak kaki kanan ditegakkan, ujung kaki kiri kanan dihadapkan ke kiblat atau ditekuk. Pada saat duduk, kedua tangan diletakkan di dekat lutut, sekitarnya ujung jari-jari sejajar dengan ujung lutut yang ditekuk, dalam keadaan terbuka atau tidak menggenggam, dan dihadapkan ke kiblat. Setelah posisi duduk sempurna, lantas membaca sebagai berikut: Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Yang selanjutnya yaitu berdiri untuk rakaat selanjutnya. Setelah selesai sujud yang kedua, selanjutnya berdiri lagi untuk melakukan rakaat yang kedua. Pada saat berdiri sambil membaca takbir untuk rakaat yang kedua atau keempat, bila 4 rakaat tidak perlu mengangkat tangan. Hal ini berbeda ketika berdiri untuk rakaat yang ketiga dari duduk tasyahud awal. Ketika berdiri sambil mengucapkan takbir, hendaknya kedua tangan diangkat ke atas untuk selanjutnya bersedekap dan membaca surat Al-Fatihah. Berdiri pada rakaat kedua hendaknya tidak lama sebagaimana rakaat yang pertama.
Apabila pada rakaat pertama membaca surat yang agak panjang, berarti pada rakaat kedua membaca surat lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Selanjutnya yaitu duduk tasyahud awal. Setelah berdiri pada rakaat yang kedua selesai, apabila sholat yang dikerjakan 3 atau 4 rakaat, hendaknya duduk untuk tasyahud awal. Tasyahud sendiri adalah nama 2 kalimat syahadat di dalam sholat. Duduk tasyahud awal dilakukan dengan cara duduk iftirash atau sama dengan duduk di antara 2 sujud. Adapun bacaan dari tasyahud awal sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada saat membaca syahadat di dalam bacaan tasyahud sebagaimana di atas, jari telunjuk perlu diangkat bersamaan dengan lafaz illallah diucapkan. Demikian pula hal yang sama hendaknya dilakukan pada tasyahud akhir. Yang terakhir yaitu duduk tasyahud akhir. Setelah rakaat berakhir, dapat pada rakaat kedua bila sholat 2 rakaat dan pada sholat subuh. Pada rakaat ketiga sebagaimana sholat maghrib dan pada rakaat keempat sebagaimana sholat asyar, sholat zuhur dan sholat isya. Sujud tasyahud akhir dilakukan dengan cara tawarruk, yaitu seperti iftirash, tetapi tapak kakinya yang kiri dimasukkan ke sebelah kanan sehingga pantat sampai ke lantai. Adapun bacaan dari tasyahud akhir sama dengan bacaan pada tasyahud awal, akan tetapi bacaannya ditambah setelah syahadat, yaitu sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu salam. Setelah selesai membaca bacaan tasyahud akhir atau ditambah dengan doa sebelum salam, selanjutnya mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan sampai pipi kanan terlihat oleh jamaah yang berada di belakangnya. Setelah menoleh ke kanan, membaca salam lagi sampai menoleh ke kiri sampai pipi kiri terlihat oleh jamaah yang ada di belakangnya, yaitu seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ada juga doa kunut. Apabila mengerjakan sholat subuh atau sholat witir sejak 16 Ramadan sampai akhir bulan, setelah iqtidah yang terakhir dan masih dalam posisi berdiri, hendaknya mengangkat kedua tangan sebatas pundak lalu membaca doa kunut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Lailia dengan NIM 932142220. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah sholat. Hikmah sholat diantaranya
adalah hikmah diwajibkannya sholat adalah membersihkan jiwa, mensucikan diri, mengkondisikan seseorang hamba untuk munajat atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan berdekatan dengannya di akhirat, serta melarang perilaku dan perbuatan yang keji dan kemungkaran. Salah satu rahmat Allah yang terkandung dalam persyariatan sholat adalah dengan menjadikannya sholat sebagai pelebur dosa. Kesimpulan yang didapat yang pertama adalah sholat rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun yang utama sesudah 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat dalam agama Islam merupakan kedudukan yang tidak dapat ditandingi ibadah manapun. Yang ketiga, seseorang yang melakukan sholat tanpa memenuhi syarat sholat, maka sholatnya tidak diterima. Dan yang keempat, rukun sholat fardu adalah segala perbuatan dan perkataan dalam sholat, maka sholat itu tidak sah. Yang kelima, tata cara sholat yaitu menghadap kiblat, niat, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, al-fatihah, ayat Al-Quran, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, salam. Dan yang keenam, macam-macam sholat sunnah yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, tarawih, witir, tahiyatul masjid, duha, istiqoroh, taubat, dan masih banyak lagi. Terima kasih atas penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.